berkaitan dengan mata kuliah ini di Politeknik kami sudah 2-3 tahun terakhir ini sudah memisahkan, Pak. Pendidikan kewarganegaraan dia satu mata kuliah, sedangkan pendidikan Pancasila itu satu mata kuliah lagi. Jadi ada dua. Nah, buku yang kami pegang itu adalah buku pegangan yang dikeluarkan tahun 2016, Pak. Kebetulan waktu itu saya diundang ke Jogja oleh kementerian pada saat itu. Jadi saya latar belakangnya orang perikanan tapi mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Pak. Nah, yang pertama, Pak, mungkin yang kedua, saya kira saya setuju kalau kemudian pendidikan Pancasila itu dijadikan sebagai satu mata kuliah yang di dalamnya itu kita membahas juga berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, sehingga tidak dipisah antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, karena berdasarkan yang selama ini kita lakukan itu ternyata ada bagian-bagian bahasan yang ada di pendidikan kewarganegaraan itu ada juga di pendidikan Pancasila. Sehingga ini mungkin kalau kemudian kita ada diwacanakan, saya kira kalau saya ini dijadikan satu, nanti ada bahasan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan itu masuk di dalam pendidikan Pancasila. Nah, ini juga dia inheren dengan yang ada di penjelasan PP nomor 4 tahun 2022, di mana pendidikan Pancasila itu di dalamnya ada pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, saya sependapat dengan Pak Sarba ini tadi bahwa memang selama ini yang kita lakukan berkaitan dengan toleransi, berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila itu biasanya kita dekati dengan adat istiadat yang berlaku di wilayah kami. Contohnya misalnya kalau kita bicara toleransi, maka kita biasanya juga mendekati dia dengan pendekatan hukum-hukum adat yang berlaku di situ yang berkaitan langsung dengan toleransi, dan itu sangat memacu mahasiswa itu untuk mereka semacam ada pilot project di masyarakat yang berkaitan dengan soal toleransi. Jadi kalau di kita ini ada satu wilayah juga selain di Jogja, di kita ada satu wilayah itu ada lima agama yang juga ada, dan itu menjadi tempat rujukan kami kalau biasanya kami melakukan praktek baik itu pendidikan kewarganegaraan maupun Pancasila, itu biasanya kita ke sana dan mahasiswa kita suruh untuk belajar berkaitan dengan toleransi yang ada di situ. Jadi saya kira saya juga sependapat dengan Pak Sarba ini bahwa kalau kita bicara toleransi, maka ada kearifan-kearifan lokal yang juga harus bisa kita bangkitkan untuk ini loh toleransi yang harus kita lakukan di masyarakat kita. Lalu yang terakhir, saya sempat ada di chat itu saya pertanyakan soal apakah materi yang diterbitkan tahun 2016 itu, di mana dipisah antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu masih relevan apa tidak? Kalau kemudian tidak relevan, barangkali kita bisa mengkaji bersama-sama dengan BPIP untuk menyusun suatu standar pendidikan Pancasila yang berlaku secara nasional. Saya kira itu, Pak. Mohon maaf kalau ada yang sebelum turun ya Pak ya. Ini penting sekali ini soalnya di akhir-akhir malah ada sesuatu yang agak miss ini. Mohon maaf Pak Malik, sudah baca PP-nya belum? Sudah. Yang PP ini sudah. PP nomor 4. Justru kalau di perguruan tinggi itu dipisah Pak. Pancasila ada mata kuliah sendiri, kemudian warganegaraan ada mata kuliah sendiri. Nah, yang di pendidikan dasar dan menengah itu namanya pendidikan Pancasila, di dalamnya ada pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi kalau Bapak mempermasalahkan yang pendidikan tinggi, malah ribut lagi kan Pak ini. Maaf, berarti saya salah baca Pak. Saya salah interpretasi itu. Itu penting ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya, mohon maaf Pak. Jadi kalau di perguruan tinggi itu sudah sangat eksplisit dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 bahwa pendidikan Pancasila itu terpisah dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, justru dengan PP Nomor 4 tahun 2022 ini yang di dasar dan menengah itu namanya tidak lagi PPKN tetapi pendidikan Pancasila dan PKN. Ya, penjelasannya pendidikan kewarganegaraan di dalamnya gitu ya. Clear ya Pak ya, jernih ya. Ya, clear. Mohon maaf. Saya salah baca tadi. Saya. Bisa bikin itu ini. Ya. Terima kasih Pak Malik dari Politeknik.